Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Nabhan Abdullah Channel. Pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Rafflesia Jatimamur Pondok Gede Bekasi dalam rangka mengikuti kajian Ba'da Subuh hari Jumat yang diisi oleh Ustadz Dr. Haji Dr. Khairon M. Arif MA yang melanjutkan tentang manhaj at-tarbiyah, pendidikan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu jemaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah bisa melaksanakan subuh salat berjamaah. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita, termasuk salat subuh kita insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarganya, dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pengajian subuh kita setiap Jumat. Setiap Jumat, alhamdulillah. Ini sudah berlangsung kurang lebih 11 tahun. Enggak terasa kita sudah 11 tahun ngaji sini. Setiap Jumat nih. Sudah beberapa kitab yang selesai, mungkin sudah 4 kitab. Ini kitab yang keempatnya. Bapak Ibu sekalian, kita sampai di kitab Minhajul Mu'min ini. Saya sudah membahas tentang manhaj tarbiyah atau konsep pendidikan Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam Islam itu yang dididik itu bukan cuma akal. Kalau dalam pendidikan Barat yang dididik itu cuma 3, Bapak Ibu. Kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dididik, yang dibina. Jadi kognitif itu akal maksudnya, ilmu, pengetahuan. Lalu kemudian afektif itu psikologi, sikap, perasaan. Lalu kemudian ketiga itu psikomotorik, keterampilan, kemampuan anak berusaha, bekerja, melakukan keterampilan. Ini yang ditarbiyah atau dididik oleh pendidikan Barat. Ini sudah hampir 80 tahun konsep ini dipakai oleh Barat, termasuk Indonesia. Mendidik 3 hal ini, Pak. Makanya yang lahir di Indonesia itu, di dunia itu, ya cendekiawan dan para profesionalis. Jadi kurikulum pendidikan konvensional namanya. Konvensional itu yang sering semua dipakai, rata-rata dipakai oleh negara. Yang dari Barat ini melahirkan itu aja. Orang yang cendekiawan, pinter, profesional. Pinter di sini maksudnya ilmu umum semua. Jadi tidak melahirkan ulama, Pak. Tidak melahirkan ulama dan tidak melahirkan orang soleh, orang bertakwa, tidak. Jadi kalau mengharapkan sekolah umum saja, nggak bakal jadi orang soleh anaknya. Ya, saya kebetulan background saya S1, S2, S3 itu pendidikan Islam. Pendidikan. Jadi kalau mengandalkan pendidikan Barat, kurikulum kita kan berubah-ubah, kurikulum Merdeka sampai sekarang kurikulum nggak akan berubah. Dia hanya jadi cendekiawan, orang pinter, dan profesionalis.
profesional dalam ilmunya. Dia kalau sampai doktor, sampai S3, dia tidak akan menghasilkan ulama, dia menghasilkan orang soleh, orang bertakwa dan seterusnya. Padahal tujuan pendidikan nasional sesuai undang-undang itu cerdas dan bertakwa, melahirkan manusia cerdas dan bertakwa. Oleh karena itu harus ada kurikulum lain, sistem lain, pendidikan lain. Namanya sistem pendidikan Islam. Inilah yang diadopsi sebagian oleh Indonesia. Ya, makanya ada Kemenak. Kemenak ini mengadopsi pendidikan Islam. Kayak situ akidah, ada akhlaknya, ada tasawufnya, ada fikihnya, macam-macam. Adopsi, jadi ada dualisme kurikulum itu kita. Tapi pendidikan Islamnya pun tidak 100%. Belum 100%. Ya, belum 100%. Jadi tergantung politiknya saja. Kalau politiknya, ya kita adopsi 100%, 100%. Ya kita adopsi 25%, 25%. Kayak kemarin dihapus pendidikan agama di sekolah. Ya. Dulu ada akidah, ada akhlak, Pak. Dan yang lainnya ada Quran. Sekarang itu cuma pendidikan agama Islam saja, PAI. Satu saja mata pelajaran, PAI, pendidikan agama Islam. Itu pun 2 jam. Kenapa? Karena kebijakan politik. Nah, kita sudah sampai pada bentuk-bentuk pendidikan Islam. Kemarin sudah sampai pendidikan akhlak. Ya. Jadi kalau Islam itu ada 8 ya. Ada 8 yang dididik. Kalau pendidikan Barat cuma 3 tadi. Kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau Islam 8, Pak. Yang pertama sudah kita pelajari kemarin, yaitu at-tarbiyah al-imaniyah. Ini kan iman dulu, akidah. Jadi bukan cuma kognitif, tapi imannya yang dididik, imannya yang dikembangkan, imannya yang diperkuat, akil. Ya, apa namanya? Al-imaniyah wal aqidiyah. Yang kedua, at-tarbiyah at-ta'abbudiyah, ibadahnya dibenerin, sholatnya gimana, puasanya, sholat. Di anak-anak itu sudah diajak ke masjid sholat, sudah diajarin dia sholat di waktu. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'i sab'in, kata Rasul. Perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun, bahkan dari 3 tahun. Jadi pendidikan peribadatan. Yang ketiga, tarbiyah khuluqiyah, pendidikan akhlaknya yang dimiliki. Nah, kalau di konvensional akhlak ini udah masuk di afektif, sikap sehari-hari. Kalau kita enggak, akhlak itu lebih luas dari afektif. Akhlak itu bukan cuma sikap, tapi kejiwaan, Bapak Ibu, karakter, termasuk karakter di dalamnya. Ini tarbiyah khuluq. Baru yang keempat sekarang kita bahas hari ini, yaitu at-tarbiyah al-jasadiyah, pendidikan fisik. Dia harus sehat. Ya, tidak hanya cerdas, tapi dia harus sehat. Tidak hanya pinter dan profesional kerja, tapi sakit-sakitan. Enggak, pendidikan Islam itu juga mendidik jasad. Bagaimana makan bergizi, apa yang tidak boleh dimakan. Makanya sekarang itu hasil pendidikan Barat, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekarang itu lebih suka makan seblak daripada makan daging. Betul. Seblak itu antri, Pak, di mana? Padahal seblak itu kerupuk yang direbus. Sama apa namanya? Pakai micin banyak itu. Bagaimana enggak anuan? Itu kalau makan seblak, Pak. Saya juga ikut suka juga itu karena anak saya beli, ini seblak enak. Saya coba, kamu makan seblak ini apa sih? Saya marahin anak-anak itu. Anak sekarang itu lebih suka yang enak daripada bergizi, Pak. Jadi stunting dalam di Indonesia itu bukan karena kurang gizi saja, Pak. Ya, makanya program makan bergizi itu harusnya dilakukan penelitian dulu, dicek dulu, Pak.
orang kurang gizi itu bukan karena tidak ada gizi, bukan karena tidak makan, Pak, tapi ada makanan tapi yang mereka makan yang tidak bergizi gitu. Jadi bukan karena tidak ada makanan bergizi, ada, Pak, cuma mereka nggak makan. Yang mereka makan tadi yang tidak bergizi. Jadi pola makan yang harus dididik gitu loh. Bukan digratiskan makanan semuanya, enggak. Boleh ada yang digratiskan, tapi tidak semua. Ada orang, Bapak Ibu sekalian, mampu dia makan bergizi, cuma tidak dimakan. Ya, makannya Indomie. Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan di sini kemarin, saya punya teman itu, jamaah saya itu hampir 30 tahun kerja di Indomie. Jadi Indomie itu baru dijual pakai gerobak, dia udah pertama kali jual. Saya tanya, itu Indomie ada gizinya enggak? Enggak ada, Pak. Kecuali pakai telur. Indomie telur. Jadi kalau minyak doang, Indomie enggak ada, Pak. Itu hanya enaknya saja. Anak kita lebih suka makan mie. Bagaimana mau bergizi? Jadi cara makan kita saja, pola makannya saja yang tidak benar, Bapak Ibu. Bukan karena tidak makan. Indonesia ini tongkat ditanam jadi pohon, Pak. Kan ada lagunya. Bagaimana nggak makan bergizi? Tongkat dibuang jadi pohon, Pak, Bapak Ibu. Maksudnya apa itu? Jadi, pohon singkong itu, Pak, yang coba buang, Pak, hidup sendiri, Pak, nggak usah ditanam. Itu maksud. Kalau di Saudi, Bapak Ibu sekalian, nanam pohon 1 biji itu ratusan juta ongkosnya untuk bisa hidup, karena di 24 jam disiapin air di situ. Kita nggak buang aja itu kacang hidup, Pak, durian itu, Pak, buang aja bijinya hidup. Bagaimana kita kurang bergizi? Pola makan yang tidak baik. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Ini disebut tarbiyah al-jasadiyah. Tarbiyah jasad. Tarbiyah jasadiyah itu mendidik anak kita mau makan yang normal. Makanan sekarang yang laku itu apa? Mie gacoan dan abnormal, Pak. Ada tulisan abnormal. Ya, gacoan yang laku. Coba gacoan itu, Pak. Cabangnya di mana-mana, antri yang beli. Saya suruh anak saya coba beli gacoan, saya mau coba. Ternyata mie goreng yang pakai itu, Pak, mie biasa itu, Pak, digoreng itu saja. Ya Allah. Terus dikasih micin banyak-banyak, enak, Pak. Coba tanya semua anak kita, siapa yang nggak tahu mie gacoan? Semua tahu, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mau bergizi coba? Dia beli mahal itu. Harus antri, Bapak Ibu sekalian. Antri sejam 2 jam ya gacoan. Ini yang disebut tarbiyah jasadiyah. Jadi gizinya itu dididik. Jangan makan itu, nah, sekali-sekali aja. Anak kita kalau nggak ada, makanya ada yang stunting itu. Kenapa? Karena makannya nggak jelas, nggak benar. Micin mulu dimakan, punya ada perasa. Nah, ada juga yang gila-gila pedas. Bahkan ada makanan mie gila, mie goreng gila, Pak. Ada tulisnya gila. Kita ini gila pun dimakan. Jadi ini namanya pendidikan jasad. Pendidikan jasad termasuk gizi anak, ya, makanan anak, pola makan anak kita didik. Orang tua dulu itu anak-anak itu setiap makan ngumpul sama orang tuanya, Pak, di meja makan. Diambil sama orang tuanya, ini nasi, ini ikan, ini daging, ini susu, sayur. Diatur tuh makan. Makanya orang-orang dulu cerdas. Kami di Sulawesi dulu, zaman dulu, Pak, kalau makan itu tidak boleh sendiri-sendiri, Pak. Harus makan bareng-bareng. Dan makannya itu ikan laut yang besar itu. Makanya rata-rata cerdas dulu, Pak. Seperti Habibie, Yusuf Kala itu cerdas karena makannya bagus. Hanya ikan. Cerdas bisnis, cerdas teknologi. Rata-rata cerdas. Sekarang udah nggak cerdas, hilang makannya gacoan.
Gimana cerdas sekali. Sumatera dulu juga apa namanya? Cerdas-cerdas. Karena makannya apa, Pak? Daging. Rendang. Ya, sekarang udah nggak suka rendang itu orang Padang dan sebagainya. Kacauan Bapak Ibu sekalian. Nah ini repot kita hari ini. Jadi ini yang disebut tarbiyah jasadiyah. Jadi pendidikan Islam tuh mendidik kita untuk makan sehat, menjaga fisik, ya menjaga badan, olahraga dan seterusnya. Nabi SAW menyuruh kita Bapak Ibu sekalian, habis makan malam itu harus jalan 40 langkah, Pak. Jangan langsung tidur. Baru tahu kita sekarang itu. Itu hadis 1400 tahun yang lalu baru tahu kita. Ternyata untuk pembakaran jangan langsung tidur, Pak. Itu kena gula. Bener. Jadi kalau habis makan malam itu jalan 40 langkah minimal. Nabi kan nyebut 40 langkah. Kita nggak tahu kenapa 40, ada rahasianya 40. Ini malah jadi tasawuf gitu. Nggak begitu, untuk sehat maksudnya. Coba, ajaran Islam lengkap Bapak Ibu sekalian. Nabi itu makannya cuma 2 kali sehari semalam. Makanya itu jam 9 atau jam 10 siang. Lalu kemudian makan malamnya itu jam 5-an. Makan malam. Baru tidur. Nabi tidur jam 8. Ya. Ngajar apa semua, tidur jam 8. Makanya Nabi sehat, cuma 2 kali sakit dalam hidup Nabi. Sakit pertama ketika menerima wahyu, yang kedua ketika mau meninggal dunia. Ini 2 kali. Ini di Indonesia tiap bulan masuk rumah sakit. Masya Allah. Dan rumah sakit itu antri sekarang. Kenapa? Tarbiyah jasadiyahnya kurang. Jasadianya. Ini perlu kita terapkan pendidikan Islam. Makanya karena kita adopsi itu pendidikan Barat. Ya. Walaupun ada materi pencaskes dan sebagainya itu yang kita pelajari, tapi tidak diajarkan di keluarga. Kalau kita ini sampai keluarga diajarkan sehat negara ini, sehat bangsa ini, rakyat ini sehat, insya Allah. Ya. Kayak orang-orang dulu cerdas-cerdas, penemu-penemu di dunia Islam itu luar biasa banyaknya. Kenapa? Karena mereka diatur makannya. Saya nonton film Turki Utsmani, Bapak Ibu sekalian. Pendiri Turki Utsmani itu. Ertugrul. Dia mendirikan Utsmani. 620 tahun baru bertahan di dunia. Menguasai dunia itu 620 tahun. Bukan cuma satu negara gitu ya, termasuk Aceh, Jogja, kan dulu belum ada Indonesia, itu negara bagian, termasuk Eropa. Itu cara dia makan, mereka keluarganya makan itu, Pak. Kumpul. Bapaknya itu nggak akan mulai, ibunya nggak mulai makan kalau anaknya belum datang. Dia nunggu aja, nggak disentuh, Pak. Maka lalu bapaknya yang saya sebutkan tadi, yang nyendokan anak. Disitulah kedekatan ayah dan anak. Ditanya, kenapa kalian kalau makan pasti kumpul begini? Apa kata ibunya Ertugrul itu? Kalau kita di meja makan saja tidak bisa kumpul orang tua dan anak, bagaimana pula bisa kumpul di tempat yang lain? Sekarang kita anak-anak udah makan, mana makannya? Di bakso, makan di luar semua. Itu bukan budaya Islam itu loh. Kita tinggalkan semua budaya Islam. Kalau sudah makan di kafe itu kayaknya keren gitu. Padahal nggak bergizi Bapak Ibu sekalian. Gula semua. Miskin tapi ke kafe, Pak. Heran saya itu orang Indonesia. Miskin tapi ke kafe. Makanya mereka protes makanan gratis itu, makanan bergizi. Nggak enak kata dia. Marah itu Prabowo itu, ini sudah dikasih makan, nggak enak. Karena mereka biasa makan itu, micin-micin itu, Pak.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita didik anak-anak kita. Makanya kata Rasulullah SAW, "Allimu auladakum as-sibahat war-rimayati war-rukub al-khail." Ini hadisnya sahih. Ajarkan anakmu berenang, memanah dan mengendarai kuda. Saya kemarin ketemu dengan profesor ahli kuda, Pak, di Riau. Profesor ahli kuda. Saya bilang, Profesor Anton, kuda Pak. Dia memelihara kuda, pokoknya masalah kuda. Dia bilang, kalau anak naik kuda, pasti sehat. Masya Allah, saya baru tahu Bapak Ibu sekalian, ini ilmu masalahnya. Kadang kita tidak pelajari. Kenapa kata dia? Kalau mengendarai kuda itu, kan yang menjepit ini pakai paha. Itu menguat. Kalau dia menjepit, pasti ini kuat. Karena dia harus menarik begini. Nggak mungkin menjepit begini. Gini. Kalau dia ini kuat, tulangnya semua kuat. Jadi semua tulang belakang itu kata dia akan segar semuanya kalau naik kuda itu. Luar biasa. Jadi untuk menguatkan tulang belakang itu naik kuda Pak, sama tulang ini. Dan menguatkan fungsi kejantanan dan seterusnya itu naik kuda. Nah, kita kan jarang naik kuda. Itu profesor kuda. Lalu kenapa yang berenang? Berenang itu apa? Menguatkan ini. Ini dan jantung berenang, Pak. Makanya Nabi suruh 3 tuh. Memanah. Memanah itu Pak, konsentrasi. Nabi sudah ajarkan. Ajarkan anakmu berenang, memanah, dan mengendarai kuda. Tiga-tiganya itu kesehatan. Dan berfungsi dalam perang. Nah ini yang tidak kita, Bapak Ibu sekalian, semua kehidupan Islamnya itu tidak kita lakukan. Akhirnya kita sakit-sakitan, mundur dan sebagainya. Yang melakukan ini orang barat tuh. Kalau yang kaya Pak pasti punya kuda. Kalau yang kaya pasti punya kuda. Setiap hari dia kuda. Orang barat malah melakukan. Kita sekalian padahal bisa sewa kuda ya. Kata anak-anak kita sekarang udah ganti sekarang bawa motor, udah gak usah pakai kuda. Jadi repot juga. Padahal beda ya motor sama kuda itu. Waktu perang itu yang membunuh Abu Jahal itu 2 anak-anak. Ya. Tiflani, Mu'az wa Ma'uz. Namanya Mu'az dan Ma'uz. Di anak-anak yang membunuh Abu Jahal, musuh Islam yang paling besar. Kasih anak-anak saja sama Gak usah orang gede. Menunjukkan anaknya hebat fisiknya, berperang hebat. Ya. Anak-anak kita sekarang gimana? Tidurnya yang luar biasa. Ya, bagaimana mau mengalahkan musuh? Sama Nabi anak-anak itu sudah memimpin perang. Kenapa? Tarbiyah jasadiahnya bagus. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, at-tarbiyah al-aqliyah. Baru yang kelima itu pendidikan akal. Ya. Al-ilmiyah. An-nubuwah wa at-tafawwuq al-ilmi min al-umur al-muhimmah allati tahrusu 'alaiha al-ummah al-muslimah. Jadi kecerdasan, kemampuan akademik, prestasi akademik itu termasuk yang diperhatikan dalam pendidikan Islam yang dikejar oleh umat Islam. Liza fa inna 'alal murabbiyati an tunammi at-taw'iyatul fikriyah lit-tifli. Oleh karenanya pendidikan Islam dari awal itu anak-anak itu sudah diajar berpikir, Pak. Ya. Ayat-ayat itu selalu mengajar kita afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Suruh kita berpikir, berpikir itu seperti sholat, Pak. Kita sholat juga kita berpikir. Nggak boleh kita nggak berpikir. Otak kita ini ada miliaran neuron. Ya dilengkapi oleh Allah SWT. Kalau kita nggak pakai, itu ditanyakan sama Allah. Ada seorang ahli otak bilang, kalau kita hafal 11 kitab suci, kita hafal 11 kitab suci. Misalnya 11 ada kitab Weda dan semua itu agama itu. Lalu kita kuasai 12 bahasa. Itu baru 0,5% otak kita terpakai. 0,5%. Jadi hampir 90% itu nganggur otak kita.
Jadi jangan bilang saya hafal Quran 30 juz sudah sakit otak, udah penuh otak. Enggak ada, Pak. 11 kitab suci. Itu ahli otak, Pak. Subhanallah. Ya, bagaimana kita cuma hafal Quran aja? Mohon maaf. Atau kita cuma punya bahasa satu bahasa Indonesia. Itu sangat sedikit, nggak baca dan seterusnya. Sangat sedikit otak yang kepakai. Mubazir otak. Saya sering sampaikan ke mahasiswa saya, begitu. Kenapa kamu kalau ujian itu pusing? Ya. Itu karena otaknya banyak nggak kepake. Saya kira begitu, ujian pusing. Karena otak kayak motor itu, sekali motor baru, jarang dipakai, lalu digas, dia apa namanya? Ya, macet-macet tuh. Begitu juga otak. Kalau jarang dipakai itu sakit. Nah, jarang dipakai Bapak Ibu. Bayangkan 2 miliar nih otak kita. Kata ahli otak juga katanya, kalau otak kita ini dibuatin robot Bapak Ibu sekalian, satu Jati Makmur ini mesinnya doang nggak cukup. Ini yang otak. Saking dahsyatnya ini otak. Jadi kalau kita mikir ini habis ini, itu nggak ada apa-apanya otak itu. Jadi sehingga ada anekdot di perlombaan otak. Yang menang itu Indonesia, Pak. Masih orisinil otaknya. Otaknya orisinil. Jarang dipakai. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terbiak akli ya. Pendidikan akal ini harus kita lakukan pada anak. Suruh baca. Anak-anak saya kecil itu, waktu saya biasakan sering ke perpustakaan, ke Gramedia atau Gunung Agung. Gitu. Untuk apa Bapak sekalian? Dia biar suka buku. Jadi dia masih umur 3 tahun, 4 tahun, dia suruh baca. Yang penting sudah bisa baca. Ya. Anak-anak itu kalau bisa 3 tahun, 4 tahun sebelum sekolah itu kalau bisa sudah bisa baca, Pak. Jangan nanti sekolah baru bisa bacanya. Umur 7 tahun baru bisa baca. Terlambat itu, Pak. 5 tahun sudah, minimal 5 tahun dia sudah bisa baca. Ya, makanya ada TK itu bagus juga itu, TK itu. Enggak dia sudah bisa baca itu 5 tahun. Kalau kita dulu kan nggak ada TK, Pak. Jadi ibu kita yang ngajarin kita baca Quran dan baca Indonesia itu sebelum sekolah sudah pintar, sudah bisa baca. Nah ketika dia baca, senang baca, kasih buku-buku Islam itu, sejarah Khalid bin Walid, sejarah kan banyak itu dijual. Kita jangan malas beli buku, beli buku. Saya beli dulu ya, yang ada gambar-gambarnya itu. Pokoknya dia suka baca. Nah, sampai sekarang tuh dia suka baca itu. Ya. Walaupun tidak semuanya jadinya. Tapi kita biasakan. Kenapa? Karena kalau dia baca ada yang dia ingat. Otaknya berfungsi. Ya. Ada namanya sekarang penyakit malas mikir. Malas mikir. Jadi kalau sudah diterangin begitu, dia udah puyeng sekali duluan. Malas dia mikir. Jadi ada orang begitu, malas mikir. Kalau diterangin, saya nggak mampu. Otaknya langsung sakit. Karena dia nggak biasa mikir. Nah orang barat beda. Dari anak-anak itu sudah diajak ngobrol kayak orang tua. Mikir. Karena mereka tahu isu otak itu. Kalau diangguri ini, bahaya. Makanya banyak yang gila kita tuh. Karena tidak difungsikan. Terlalu besar volumenya, tapi nggak digunakan. Sehingga dia gila. Sebagian gila. Bukan karena dia mikir keras itu gila itu, bukan, terbalik Pak, Bapak sekalian. Jarang mikir sehingga dapat masalah, nggak muter otaknya ketika dapat masalah. Kenapa? Karena nggak biasa diputar otaknya. Hati-hati Bapak sekalian. Saya di kampung saya itu ada orang gila. Ditanya, kenapa? Dia terlalu cerdas. Otaknya cerdas, cuma nggak sekolah, gila. Namanya di Pantai Barat itu ada beberapa orang gila. Karena orang otaknya cerdas, keturunan cerdas, lalu kemudian nggak sekolah.
nggak sekolah, nggak mikir, nggak apa. Gila, rata-rata gila. Ya, ngomong sendiri apa segala. Nah, hati-hati kita Bapak Ibu. Kalau otak ini bisa gila. Minimal dia jadi nakal, jadi apa namanya, nggak terarah gitu. Ya. Kenapa? Volume otak besar, lalu kemudian tidak digunakan. Makanya di dalam Islam anak-anak itu suruh hafal Quran, kalau otaknya masih kosong. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, kosong. Oh, sekalian. Ini kita umur 7 tahun, 5 tahun suruh hafal dangdut, anak-anak hafal nyanyian. Jadi memang ada yang merusak Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang dulu itu kalau tamat SD hafal Quran itu aib Bapak Ibu. Tamat SD udah SMP baru hafal Quran itu aib, Pak. Nah, ini tidak berlaku. Itu pendidikan Islam begitu sekalian. Jadi dia belum balik udah hafal Quran. Belum balik hafal Quran. Makanya baliknya normal, Pak. Bagus. Quran itu membimbing dia itu. Siratus salafus salih wa syi'rut thayyib. Qad ra'ayna atfal as-salaf yatmuna hamlal Qur'ani fi sinni sabi'ah. Jadi anak-anak salaf itu rata-rata hafal Quran umur 7 tahun. Wa ba'dhum kana yajma'ul Qur'an wa alafil ahadits fi sinni al-ashira. Qala Ibnu Abbas, jama'tul Qur'ana wa ana ibnu 10 sinin. Kata Ibnu Abbas, aku menghafal Quran ya umur 10 tahun. Ibnu Abbas. Wa alaful hadis, dan menghafal ribuan hadis umur 10 tahun. Ya, hafal Quran 30 juz dan ribuan hadis Nabi umur 10 tahun. Ada anak-anak Bapak sekalian di Saudi itu kemarin buta, hafal Bukhari, dia hafal, bukan Quran saja. Quran 30 juz, Bukhari itu kan 4 jilid, Pak. Lalu Sahih Muslim itu 6 jilid. Lalu Tirmizi, Abu Dawud, yang kitab sita itu 6 kitab itu. Itu kurang lebih 20 jilid lebih. Lebih Bapak sekalian. Kalau tambah Imam Ahmad itu 11 jilid. Kurang lebih 30 jilid. Dihafal semua. Dihafalnya dengan tokoh-tokohnya an sampai dari sini, dari ini, baru disebut hadis. Hafal semua. Itu enggak, itu anaknya masih kosong otaknya. 10% ya. Bagaimana kita kalau enggak hafal sama sekali, Pak. Jadi otak kita ini luar biasa ya. Sampai sekarang ahli otak itu belum bisa menghitung semuanya apa yang di dalam. Rahasia besar otak itu. Dahsyat Bapak Ibu sekalian. Ini bukan cuma giga, ini lebih dari tera Bapak Ibu sekalian ini. Kalau internet komputer itu dahsyat. Walaupun ada AI itu katanya sudah hebat dari manusia, enggak Pak. Manusia lebih hebat. Banyak salahnya itu AI itu. AI itu ya. Artificial Intelligence ya. Banyak salahnya. At-tarbiyah al-aqliyah. Yang berikutnya, yang keenam, at-tarbiyah an-nafsiyah, pendidikan jiwa. Nah, ini di dalam pendidikan barat disebut afektif maksudnya. Pendidikan jiwa. Ya, wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. وفيها يتعين على المربي الصالح زرع الأصول النفسية والإخلاص والتواضع. Jadi nafsiyah ini karakter kejiwaan, Pak. Tidak sombong, tawadu, ikhlas, itu yang ditanam. Tawakal, yakin jiwanya, Pak. Jiwanya stabil, dewasa, itu cepat dewasa. Anak-anak umur 12 tahun sudah dewasa. Nah, saya alhamdulillah berusaha mendidik anak saya seperti ini. Ya, jadi bukan hanya kita baca, Pak, kita jadi dia sudah umur
umur 12 tahun Bapak Ibu sekalian, walaupun dia masuk pesantren itu, tapi kita aja hal-hal dewasa gitu. Anak saya yang laki-laki itu sudah, mohon maaf ini saya hanya sebagai contoh saja. Dia balik itu kelas 3 SMA Pak, balik ini mimpi itu kelas 3 SMA si Khalid, karena dia cepat masuk sekolah, jadi umur 5 tahun udah sekolah. Jadi umur 15 tahun tamat SMA. Ya. Sekarang umur 18, enggak, mohon maaf, 15 16 masuk 16. Jadi 17 18 sekarang semester 3 di Al-Azhar, semester 3 di Al-Azhar. Nah, dari kecil kita sudah ajak ngomong dewasa. Jadi dia umur belum balik itu udah dewasa. Ya. Udah apa namanya? Gak disuruh itu dia sudah sendiri. Ya walaupun namanya anak-anak masih, tapi disuruh dewasa. Kita didik anak gitu. Dia udah mikir seterusnya. Misalnya dia sekolah di luar negeri, nggak ada bilang rindu apa. Ya rindu juga mau mendesak pulang itu nggak mau, nggak. Kalau bilang udah kamu selesai, padahal itu udah hampir setahun setengah itu di negeri orang gitu. Nggak minta pulang. Nanti liburan aja pulang. Karena kedewasaan kita apa namanya, dia tanggung jawab untuk dirinya sendiri seperti itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ke depan kita menghadapi problem umat yang luar biasa dahsyat. Butuh orang-orang dewasa menghadapi umat ini. Nah, lewat apa? Tarbiyah Islamiyah. Jadi anak-anak itu dipesantrenkan juga fungsinya itu, Bapak. Jangan terlalu apa namanya bergantung sama orang tua. Tapi ketika dia usia SD harus sama orang tua terus, Pak. Sehingga dia cinta orang tuanya. Kalau terlalu sering berpisah juga, nanti hubungannya nggak bagus. Kenapa anak yatim? Mohon maaf. Anak yatim sebelum balik itu banyak yang nakal, Pak. Saya menangani yatim itu setahun lebih. Di pesantren yatim hampir 300 anak. Saya teliti, Pak, rata-rata nakal. Rata-rata bandel itu anak yatim. Kenapa Bapak sekalian? Tidak disentuh oleh orang tuanya. Orang tuanya meninggal. Tidak tersentuh. Makanya anak kita ada bapaknya, sering kita peluk. Kalau enggak itu bisa bandel. Jadi ada sekarang penelitian Bapak Ibu sekalian. Hasil penelitian. Kemarin saya bertemu ada tim namanya Lingkar Ayah Indonesia. LAI namanya, Lingkar Ayah Indonesia. Rata-rata anak nakal itu karena bapaknya, Pak. Jadi keayahan itu kurang di Indonesia. Yang banyak itu keibuan. Keayahan itu kurang, mohon maaf. Ini hasil penelitian, survei. Keayahan, apa yang terjadi? Keayahan kurang, Bapak Ibu. Banyak anak-anak tidak mau jadi bapaknya seperti bapaknya. Itu yang pertama, fenomenanya itu. Bahkan ada anak, ya mohon maaf, dia sudah sekolah agama, Pak, sudah S1. Sekolah agama orang Islam. Bapaknya Islamnya bagus. Dia pakai salib anaknya. Pakai salib itu bukan dia masuk Kristen. Yang penting beda sama bapaknya. Jadi dia melawan. Gak suka ayah. Kenapa? Di Indonesia itu peran ayah sangat sedikit. Kalau dia pergi kantor, pulang udah malam, anaknya udah tidur. Jadi hasil survei itu, Pak. Jadi Indonesia itu ada peran ayah berkurang. Jarang anak-anak kita membanggakan anak ayahnya. Ayah saya. Ya, kalau bisa jangan jadi seperti bapak saya. Ini problem Bapak Ibu sekalian. Seorang ayah harus mendidik anaknya dengan baik. Ini barangkali. Nah, terakhir itu at-tarbiyah al-ijtimaiyah, yang ke-7, pendidikan sosial. Jadi sosialnya juga harus dididik. Dan yang ke-8 at-tarbiyah ad-da'awiyah, dakwah, ya. Ya, karena dari kecil sudah diperintahkan dakwah itu. Ya budaya, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf.
wahai anakku, dirikan sholat dan cegah kemungkaran. Lakukan perintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Masih bayi, masih umur 5 tahun, sudah disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini ada 8 tarbiyah pendidikan Islam yang tidak ada di pendidikan konvensional. Kita lanjutkan al majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.